Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadhal. Yang mana? Yaqulur rasulu kan? Fadhal. Wa yaqulur rasulu yaqulu fil mudhari ar-rasulu fa'il hasan kan mubtada bukan yang belum belajar sih belum sampai babnya hal ini isim fa'il dari hassa yahussu hassan fahuwa hassun wazan aslinya hasisun, ketemu dua huruf sejenis ditasdid, kemudian nakirah, kemudian mansub. Isim fa'il nakirah mansub, ciri-ciri hal ala talabil ilmi man salaka man antum boleh mubtada. Ini man apa nih? Syarat. Man syartiyah. Salaka. Fi'il madi. Berarti ini fi'il madi fi mahalli jazmin, dalam keadaan majzum. Tariqan maf'ulun bi. Yaltamisu fi'il mudhari. Ini jumlah terletak setelah tariqan, isim nakirah. Ini naatnya tariqan. Ya. Fihi jampang jar majrur ilman. Maf'ulun bihi siapa? Naatnya tariqan yaltamisu. Jadi jumlah itu fi'il fa'il atau mubtada khabar terletak setelah isim nakirah di i'rab naat. Ilman apa tadi Pak Ulil? Maf'ulun bihi siapa? Yaltamisu. Sahala. Sahala, nadanya udah nada sorof tuh. Apa? Zorof bukan? Sahala yusahilu, tashilan sahlan. Fi'il? Bukan dong. Fi'il mudhari yusahilu. Berarti fi'il madi. Ini fi mahalli jazmin, dalam keadaan majzum sebagai jawaban syaratnya. Allahu lahu jar majrur tariqan. Maf'ul bi siapa? Sahala. Ini kalau di riwayat lain ada bihinya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati jar majrur. Wa yaqulu rasulu, dan Rasul SAW berkata hasan ala talabil ilmi. Apa artinya? Ya, kalau hal berarti terjemahnya dalam keadaan atau sambil juga boleh ya. Sambil beliau memotivasi ala talabil ilmi untuk untuk menuntut ilmu apa untuk menuntut ilmu? Ya, apa orangnya nih? Orangnya apa kegiatannya? Kegiatannya. Masdar. Kalau orangnya ala tolibil ilmi, ini kan tolab, berarti masdarnya sambil beliau memotivasi untuk menuntut ilmu. Beliau bersabda man salaka tariqan, barang siapa yang salaka menempuh, ya nggak berjalan. Tariqan nakirah pada kalimat positif. Kasih mana apa?
Ra'aitu taliban. Taukid. Ra'aitu taliban apa artinya? Nah, itu dia. Yufidul itlaq, memberi makna itlaq. Itlaq itu satu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan aja. Ya, yaltamisu, yang ia mencari fihi pada jalan tersebut ilman, ilmu. Satu ilmu aja. Sahhalallahu, niscaya Allah akan mudahkan baginya. Di riwayat lain bihi, dengan ilmu tersebut tariqan, satu jalan ilal jannati, ke surga. Berarti usaha menuntut ilmu, ya, walaupun cuma satu, itu memberikan sebab kemudahan di hari akhir. Bahkan dikatakan oleh beberapa masyayikh seperti antum, tapi ini alternatif ya, jangan diikutin. Maksudnya kalau bisa lebih. Kalau antum nggak punya kekuatan untuk menuntut ilmu, kemudian dia berangkat cuman beli kuota, dengan kuota tersebut dia streaming kajian, itu sudah masuk hadis ini. Cuman lagi itu alternatif aja. Kalau antum bisa berangkat ya pasti. Kalau antum bisa berangkat kan lebih dari itu kan. Berarti kemudahan yang antum dapatkan pun akan lebih daripada yang cuman beli kuota tentunya. Nah, cuma kalau misalnya memang nggak bisa ya udah masuk ke hadis ini, karena di sini pakai lafaz tariqan isim nakirah. Satu aja, satu sebab yang antum tempuh aja itu sudah jadi sebab dimudahkannya di hari akhir. Lanjut. Kalau azimun hurufnya di mana, Pak? Azimun hurufnya di mana? Huruf dha. Dha di ini. Da titik. Zal. Cuma diangkat lidahnya. Azimun. Hah? Tolabal ilmi. Liman? Tolabal ilmi. Masa fi'il majrur? Wajah Allah. Hada wa'dun azimun. Hada wa'dun khabar azimun. Na'at liman. Mannya mana apa ini? Man mausul ya, bagi orang-orang yang gitu kan. Thalabal ilma. Fi'il madi. Al ilma liwajahi. Jar majrur Allahi liwajahillahi. Awak bukan, kan wajahillahi majrur, Pak. Tapi jar majrurnya liwajahi, Allahinya bukan. Wajahnya Allah. Apa istilahnya dalam nahwu? Mudhafun ilaih. Ini kalau di majelis sebelah antum nggak akan terjemahkan wajah Allah ya. Tapi apa terjemahannya? Apa, Pak? Jalannya Allah. Apa, Pak, biasanya, Pak? Anda pernah baca kitab sama santri NU, dia terjemahkannya keridoan. Nah, itu nanti maksudnya bab isti'arah tadi. Jadi wajah itu ditasbih ke apa namanya? Ke ridho. Ya. Kemudian digunakan ke kalimat lain. Nah, itu yang disebut majas. Nah, jadi ilmu balaghah kalau antum nggak benahi akidah itu pintu tuh. Pintu menuju ke sana. Nah, kalau antum benar akidahnya justru juga jadi penguat kita untuk membantah mereka. Liwajahillahi wa ibtagho. Rul.
Fi'il madi. Bihi wajha fi'il madi. Allahi Hah? Wajah tadi apa, Afan? Oh, fi'il madi salah. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ibtago kenapa? Mana ibtago ibtagi? Sebagai apa? Apa arti ibtago? Mencari wajah Allah. Maf'ul bih. Ya kan? Biasanya yubtago yang diharapkan. Nah, itu kayak kalau nggak salah di hadis yang lain. Wajah. Allahi mudhafun ilaih. Kata penulis wa hadza wa'dun 'azimun, dan ini adalah wa'dun janji. Azimun yang azim, agung. Liman talabal ilma, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Liwajahillahi, untuk mengharapkan wajahnya. Apa maksudnya mengharapkan wajahnya? Untuk melihat di antara mananya ikhlas. Tapi kalau mau diterjemahkan secara zahir berarti memang untuk mendapatkan wajah Allah. Kan nikmat di surga yang paling besar apa? Melihat wajahnya. Ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya lah orang para penghuni surga nanti akan melihat. Nah, itu nanti nikmat terbesar dari penghuni surga. Yang menolak melihat Allah di surga atau melihat wajah Allah adalah kaum Mu'tazilah. Ya, mereka enggak mau menetapkan sifat itu. Wa batagha bihi wajah Allah, dan mencari dengannya yang mana? Ilmu, dan mencari dengan ilmu tersebut wajah Allah. Lanjut. Niyatit. Betul? Talo, ini manasibiha atau manasibaha, betul? Manasibaha. Betul? Betul. Dah, dulu. Sudah disiapkan kayaknya tuh. Uhadziru. Siapa? Irfa. Fi'il sama di fi'il majhul. Fi'il cuma 3 kan? Madi, mudhari, sama amr. Fi'il apa nih? Mudhari, fa'ilnya ana, domir ana, pakai hamzah makanya. Dari hadzara yuhadziru. Dan maklum ini bukan majhul ya, normal ini. Kum. Uhadziru kum. Nah, fa'il. Tadi udah ada katakan, fa'ilnya ana. Ini apa namanya? Maf'ulun bi. Ayyuhal ikhwatu, ayyu. Nah, bukan. Harfu nidanya justru ya ayyuhal ikhwatu kan, cuma enggak disebut. Berarti ayyu apanya? Munadanya. Munada mabni di atas dhamma karena dia cuma satu kata. Muhammadun kalau untuk panggil ya Muhammadu. Ayyun kalau untuk panggil ya ayyu. Haknya
Ingat gak? Harfut tanbih. Al-ikhwatu. Ayu munada hanya harfut tanbih, al-ikhwatu munadanya sudah di ayu. Apa Ulil? Siapa yang tahu ini? Badal. Dari ayunya. Walaupun ada yang bilang naat ya, ada juga yang bilang naat. Tudkhilu Pak Haji. Apa? Fi'il mudhari. Apa wazannya, Rul? Apa wazannya ini? Nggak mungkin dakhala yudkhilu kan? Dakhala yadkhulu. Dakhala yudkhilu gitu dong. Anda bacanya yudkhilu, udkhilu. Siapa yang tahu? Adkhala yudkhilu. Memasukkan ya. Siapa fa'ilnya? Pak Misbah. Tudkhilu. Wow, itu marfu, mansub, majzum, majrur, majhul. Marfu. Bukannya majrur. Mansub. Apa tanda hilang? Apa tanda hilang? Apa tanda nasabnya? Penghilangan nun. Tahu. Niyati. Bukan. Apaan? Tahu kan? Niyati. Gampang saudara. Maf'ulun bih. Kenapa waktu bacanya? Jama' muannas salim. Ad-dunya. Mudhafun ilaih. Bukan ad-dunyi. Apa? Kenapa enggak ad-dunyi atau ad-dunyai? Iya, apa? Isim apa dia? Isim apa? Maksur. Wa manasibaha. Manasiba. Ya, 6. Mana? Matuh mana? Manasibi dong. Kan dunia majrur mudhafun ilaih. Keniyati wajahaha. Ba. Mana yang dimaktufkan? Mana yang diatofkan? Ya, kata apa tapi yang di situ? Ja-nya apa jaha? Apa jahaha? Jaha. Bener gak? Yakin? Hanya yang belakang apa? Domir. Apa artinya nih jah? Jah apa artinya jah? Ini bisa buat tawasul nih. Ya, kalau di kelompok sebelah. Bertawasul dengan jahnya Nabi Muhammad. Bukan lah. Kemuliaan. Wa sultanaha, sultana. Atau lagi ke niyati. Fi qadiyati ta'allumi. Jar majrur. At-ta'allumi mudhafun ilaih. Kenapa kita baca ta'allum? Enggak baca ta'allama? Enggak dibaca fi'il madhi kenapa?
Iya masdar. Kenapa antum bisa baca masdar? Kenapa nggak baca fi'il madhi ta'allama? Karena ada alif lamnya itu ya. Alif lam kan inti ciri-ciri isim. Berarti dibikin jadi masdarnya. Wa talabi kemana? Qadiyati apa ta'allumi? Bukan. Iya benar. Ke ta'allumnya. Satu makna dia. Al-ilmi rul mudhafun ilaih. Uhadhirukum. Aku peringatkan kalian kata Syekh. Ayyuhal ikhwah, wahai sekalian saudara-saudara. Antudkhilu niyatid dunya. Dari kalian memasukkan, bukan masuk ya. Memasukkan niat-niat dunia. Wa manasibaha, dan memasukkan jabatan-jabatan dunia. Wa jahaha, kedudukan-kedudukan dunia. Jabatan-jabatan. Wa sultanaha, sama nih kayak jabatan juga, kekuasaan-kekuasaan dunia. Fi qadiyatit ta'allum, dalam urusan ta'allum, belajar. Wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu. Jadi saya mengkhawatirkan jangan sampai nuntut ilmu untuk niat-niat ini. Lanjut. Amin. Salah baca. Kenapa tuh? Ibadatun. Min afdolil ibadati. Kalau salah baca jadi salah makna itu. Ibadatu. Kalau itu baca pendek langsung jadi mufrad ya. Sama sih dulu. Final ilma, al-ilma. Isim inna ibadatun. Kok kesono-sono? Kayaknya pengen cepat baca nih. Apa? Bukan. Isim inna itu udah mubtada. Khobarnya? Khobar inna. Ibaratun khobar inna. Min afdoli. Kenapa nggak min afdola? Kan afdol ismul ladzi la yansarif. Nah. Al-ibadati. Mudah menilai. Bal la yakumu dinullah. La yakumu. Fi'il mudhari marfu majzum, ada la soalnya di situ. Maka harus ditanya tuh. La-nya tidak atau jangan? Tidak. Berarti fi'il mudhari'nya yakumu marfu atau majzum? Marfu ya. Kalau majzum la yakum. Janganlah dia berdiri gitu kan. Dinullahi, dinu. Fa'il Allahi. Wala yakumul ibadatu. Al-ibadatu. Fa'ilnya yakumu. Wala yakumul jihadu, sama ya? Oh ya, wala takumul ibadatu wala yakumul jihadu, sama ya? I'rabnya fi'il mudhari marfu kenalan nafiyah al jihadu fa'ilnya. Kata penulis fa'innal ilma ibadatun. Sesungguhnya ilmu adalah ibadah. Min afdolil ibadati. Nah, di antara semulia-mulianya ibadah-ibadah. Ya, balla yakumu dinullahi. Bahkan tidak tegak agama Allah. Wala takumul ibadatu. Dan tidak tegak ibadah-ibadah. Wala yakumul jihadu.
dan tidak tegak pula jihad kecuali dengan ilmu. Nanti belakangnya gitu ya. Wala, lanjut. Belum baca itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala taqumul hayatu illa bihadzal ilmi walakin alaina Lakin apa lakinna? walakinna Hah? Walakin aja ya. walakin alaina anna An nakhlasu nukhliso. fi hadhihi al-ibadah. Nah, sampai situ dulu. Wala taqumul hayatu sama fi'il mudhari marfu kena la-nya la nafiyah. Al hayatu fa'il illa bihadzal ilmi. Bihada. Siapa? Paulil kalau enggak salah. Apa ini? Al ilmi. Masih itu? Padahnya walakin alaina. Pak Haji. Ala nahnu. Jadi alaina. Jar majrur. An nukhliso. Fi'il mudhari. Marfu mansub majzum. Fa'ilnya siapa nih? Pamisbah. Nahnu. Fi hadhil ibadati. Gampang ya? Jar, majrur, mudhafun ilaih. Kata penulis, wala takumul hayatu, bahkan tidak juga tegak kehidupan illa bihadzal ilmi, kecuali dengan ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Amanu di situ ada makna ilmu. Jadi yang paling pertama mesti memang ilmu. Walakin alaina an nukhlisa fi hadhil ibadati. Tetapi alaina, apa arti alaina? Wajib atas kita an nukhlisa fi hadhil ibadati. Untuk iya wajib. Kalau ada huruf jar kayak gini depan ini ala nih, biasa ada makna wajib. Akan tetapi wajib atas kita an nukhlisa fi hadhil ibadati, untuk ikhlas atau memurnikan dalam ibadah ini. Lanjut. Ada harokatnya. Ya udahlah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala man talaba ilman mimma yuradu bihi wajhullahi yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarha. Apa itu? Lam yarah. Yarah apa yarha? Lupaan juga di sini. Coba dong cek dong. Hah? Enggak, yaroh itu yaroh apa yarha sih, lupa deh. Iya lupa sih. Apa hadisnya? Coba dong saudara. Tadi Anda nyiapin cuma karena hadisnya ada harokat, kira ini udah full harokat. Lam yarah. Min ad-dunya lam yarah raihatal Jannati. Kata penulis, man tolaba ilman, man mubtada, tapi man apa ini? Syartiyah. Tolaba fi mahalli jazmin, fi'il syarat ya. Ilman maf'ulun bi, mimma
Ini min sama ma. Jar majrur. Yuradu. Fi'il mudhari apa nih? Majhul. Nah, lihat nih. Ini tadi makna yubtago kalau dibaca majhul. Ya, kalau normalnya yuridu sama kayak mana ibtago yabtagi. Bihi wajhunya. Tentunya bukan fa'il kalau fi'ilnya majhul. Nah, naibul fa'il. Allahi liyusiba. Jar majrur. Lam kai atau lam ta'lil. Yusiba fi'il mudhari mansub. Bihi aradon. Apa Haji? Marfu mansub majrur. Bagai? Maf'ulun bi dari yusiba. Minat dunya. Yakin? Bukan jar mansub. Lam yarah. Fi'il mudhari apa? Maju. Bisa dibenerin ya. Majzum. Majzum. Berarti apa bentuk fiil aslinya nih? Seandainya nggak ada lam. Kalau majzumnya ya roh. Roha, betul. Roha ya rohu. Kena lam ya roh. Ketemu dua sukun, yang satu huruf penyakit, hilang huruf penyakitnya. Tinggal lam ya roh. Sama kayak yakunu. Kasih lam yakun. Raihata. Maf'ulun bi al-jannati. Mudhafun ilaih. Kata penulis, beliau bawakan hadis man talaba ilman. Siapa yang menuntut suatu ilmu, mimma yuradu bihi wajhullahi, yang mana ilmu itu yuradu diinginkan bihi dengannya wajhullahi, liyusiba tapi ia ingin mendapatkan bihi dengan ilmu tersebut, yusiba mendapatkan. Ya, bisa juga kena gitu ya. Di antara maknanya. Bisa juga menimpa. Nah, barang siapa menuntut ilmu yang dengan ilmu tersebut harusnya dia menginginkan wajah Allah, tapi dia liyusiba, menuntut ilmu untuk mendapatkan bihi dengan ilmu tersebut aradon. Salah satu niat tujuan minat dunia. Tujuan dunia. Tujuan. Tapi dia menginginkan tujuan pakai nakirah loh. Satu tujuan aja dari dunia. Lam yarah raihatal jannah. Niscaya dia tidak akan mendapati wangi surga. Di antara maknanya enggak mendapati wangi surga adalah tidak masuk surga. Di antara maknanya. Dan tapi tentunya nanti kalau dia muslim akan dikeluarkan dari neraka. Di antara maknanya juga masuk surga, tapi di surga tidak ada wanginya. Sebagian mentafsirkan kayak gitu. Ya, jadi sebagian mengatakan tidak mencium masuk surga, tidak mencium bau surga, maksudnya adalah karena aroma surga itu tercium jauh, tapi dia nggak nyium, berarti maksudnya dia nggak masuk. Karena nyium aja nggak, apalagi masuk. Mana yang kedua, dia masuk surga nanti dalam keadaan tidak mencium wangi surga. Ya, hambar aja gitu. Wallahu a'lam. Itu mah cipok, saudara. Qabbala yuqabbilu. Lanjut. Belum nikah sih. Antum tahu hadis yang panjang ya, hadis yang 3 kelompok yang dengannya neraka dinyalakan api. Di antara salah satu kelompoknya ini penuntut ilmu yang nuntut ilmu tidak ikhlas.
Berarti masuk nih diantaranya, masuk hadis ini juga. Lanjut. Tapi ingat ya, mereka dinyalakan dengan dia api neraka. Tapi kalau misalnya mukmin, ya nanti ujung-ujungnya masuk surga. Kalau la ilaha illallahnya benar. Lanjut, ini kita irab bareng aja setelah ini. Betul Abu Ali, Abu Arif. Nuqtatun muhimmatun. Wa'mur wa amrun. Nunabbiha. Tulla bal. Nah, jadi kalau fiilnya sudah ada nun, nunabbihu itu kan berarti sudah ada fa'il nahnu. Tinggal cari maf'ulun bi biasanya. Sampai situ, Pak. Fahadhihi nuqtatun muhimmatun. Ini bareng-bareng aja ya. Naat, jid dan maf'ul mutlak dari fiil ajid jiddan. Aku bersungguh-sungguh gitu ya. Wa amrun matuf ke nuqtatun azimun. Naat yanbaghi fiil mudhari sama failnya nanti jadi naat lagi buat amrun. An nunabbiha mansub kenaan. Siapa failnya? Domir nahnu. Lahu tullaba maf'ulun bi al-ilmi. Fahadhihi nuqtatun muhimmatun. Maka ini adalah titik yang penting. Nuqtatun al-muhimmatun. Jiddan, sangat. Sungguh-sungguh gitu ya. Penting. Wa amrun azimun. Dan ini adalah perkara yang agung. Yang bagi yang selayaknya an nunabbiha lahu tullabal ilmi, untuk kami peringatkan dengan perkara ini tullabal ilmi, para penuntut ilmu. Nunabbiha tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan, untuk kami tanbih nih penuntut ilmu, jangan sampai tidak ikhlas penuntut ilmunya gitu loh ya. Lanjut. Yakfiluna. Dikit lagi. Amin. Agrodin. La yuhibbu Allah. Oh betul. Faina kathiran. Isiminna, kenapa ragu? Minhum jar majrur, qad yaghfiluna. Fi'il mudhari marfu, failnya hum, waw atau hum ya. Qadnya terkadang di situ mananya. Wa qad yatlubuna sama al-ilma. Maf'ul bi min ajli ad-dunya au min ajli aqradin. Mudhafun ilaih, ajlinya tanpa tanwin. Ini nakirah. Ukhra. Naat. Makanya aqradin kita baca tanwin. Ya, ini nggak bisa ditebak dari bentuknya nih, karena nakirah. Cuma dari mana ketahuan? Aqradin ukhra, tujuan-tujuan yang lain. Nah, di situ. La yuhibbuhallahu. Yuhibbu marfu, ha-nya Allahu. Terjemahkan fa inna katsiran minhum. Karena sungguh banyak dari mereka, yakni penuntut ilmu, qad yakfiluna, terkadang lalai, yakni cari dunia dari ilmu. Wa qad yatlubunal ilma min ajli dunya, dan terkadang
mereka mencari ilmu untuk dunia. Min ajli itu apa ya? Untuk, pokoknya kalau min sama ajli itu dimaknai dengan untuk. Ya, karena juga bisa. Makanya ada maf'ul min ajlihi, atau nama lainnya kalau di Munsar maf'ul li ajli. Maf'ul yang ada makna min ajli. Ya, ini supaya atau karena atau dalam rangka. Au min ajli agradin ukhra, atau dalam rangka atau karena atau untuk tujuan-tujuan ukhra yang lain. Ukhra muannasnya akhor. Ya, dia menyetarakan agrad jamak tabrakal. Maka dihukumi muannas tunggal. La yuhibbuhallahu, yang Allah tidak mencintainya. Nah, di situ la yuhibbuhallah sama tuh. Jumlah tentang nakirah nat buat akrodin. Tujuan. Jamak dari gorot tadi. Lanjut. Qala al-mu'allifu rahimahullah walam Walam yasra'ha. walam yasra'aha Enggak, kena lam. Lam yasra'ha. walam yasra'ha walam yasra'ha Allah walam ya'zana Walam ya'zan. walam ya'zanu Enggak, lam. Lam majzum dong. Walam ya'zan. walam ya'zan biha Allah fayaqumu Fil halikina. wa qad yadkhulu fi dzalika Zalika zammi. dzammi alladhi dzamma Allahu bihil Yahuda. Sampai dulu. Walam yasra'hallahu. Yasra' fil mudhari majzum. Ahanya jadi jam. Maf'ulun bi. Allahu walam ya'zan. Fil mudhari majzum. Bihallahu. Allahu fayaqu. Fil mudhari. Terus marfu majzum melalui atof ke yamsra. Fa'ilnya hum atau waw. Fil halikina jar majrur jam mudzakkar salim ya halikin. Wa qad yadkhulu fi dzalika az-zammi alladhi maksud sebagai naatnya az-zammi. Zammallahu zamma fi'il madi. Allahu bihil yahuda al-yahuda maf'ulun bi. Nah, itu zamma nanti masdarnya persis kayak gitu. Itu masdar yang di belakang tuh az-zam. Ya, kalau di dalam tasrif tentunya kita bikin jadi fathatain jadi beda. Zamma yazummu zamman. Kata penulis walam yasra'hallahu, dan ini ataf ke la yuhibbuhallah, berarti terkadang mereka mencari ilmu untuk tujuan-tujuan lain yang Allah tidak cintai dan yang Allah tidak syariatkan. Yang Allah tidak syariatkan. Terkadang mereka mencari dunia dalam menuntut ilmu atau mencari tujuan yang Allah tidak syariatkan. Jadi kadang-kadang ada amal soleh yang Allah yang sifatnya tuh duniawi banget. Tapi memang Allah syariatkan. Seperti kalau mau panjang umur, suruh ngapain? Silaturahim. Nah, ini kan dunia banget. Cuman Allah syariatkan. Berarti tidak mengotori keikhlasan. Kalau antum pengen panjang umur dengan cara silaturahim. Nah, jadi di sini maksudnya yang dicela adalah tujuan dunia yang memang Allah tidak syariatkan. Wallahu alam, kalau menuntut ilmu ada gak iming-iming dunia yang memang Allah janjikan? Wallahu alam. Nah, itu diantaranya kan. Tapi kan itu maknanya derajatnya tinggi
Enggak juga. Dunia dan akhirat. Dapat dua-duanya. Kalau tadi panjang umur maknanya apa? Panjang umur beneran enggak? Banyak urusan. Ya, di antara maknanya umurnya berkah. Di antara maknanya umurnya umur kedua. Umur kedua, pahala jariah. Seperti Imam Bukhari umurnya panjang sampai hari ini. Paham enggak? Karena ilmu. Nah, di antara maknanya memang umurnya ditambah kuantitasnya. Cuma kan kita nggak tahu. Nah, berarti kalau misalnya nanti antum dapati orang yang banyak silaturahim, tau-taunya umurnya pendek, berarti seandainya dia nggak silaturahim, lebih pendek lagi. Nah, itu yang mana hakikinya tuh, ya. Walaupun tadi ada tafsir yang lain. Walam ya'zan bihallah, dan mereka mencari tujuan-tujuan lain yang Allah tidak izinkan dengannya. Fayaqau fil halikin, maka mereka jatuh pada barisan orang-orang yang celaka. Barisannya nggak ada ya, cuma konsekuensi mana aja. Waqad yadkhulu fi dzalika dzammi, dan kadang-kadang masuk perkara ini nih menuntut beribadah dalam rangka mencari tujuan dunia, masuk ke dalam dzalika dzammi, celaan itu alladzi zammallahu bihil yahud, yang Allah mencela dengannya orang-orang Yahudi. Pas ini tadi ayat yang kita jelaskan masalah tasbih. Masalul ladzina hummilut taurat, baca. Taulil. Sampai situ ya. Lanjutin Pak Haji. Takutnya kalau Pak Haji baca yang bawah, antum lebih lama lagi pulangnya ntar. Soalnya satu paragraf itu jadinya. Bisa masalul qaum billadzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Kata penulis, masalul ladzina hummilut taurata, masalu fil madi sih. Isim ini kan berarti mubtada. Alladzina isim mausul sebagai mudhafun ilaih. Hummilu fi'il madi majhul. Berarti wawunya siapa tuh? Atau humnya siapa? Naibul fa'il. Atau rota berarti maf'ulun bi. Ini awal kalimatnya. Gimana nih? Kok ada maf'ulun bi pada fi'il majhul? Apa dong jawabannya? Kan maf'ulun bi udah jadi naibul fa'il. Hummilu. Maf'ulun bi kedua. Ini asalnya dia punya dua maf'ulun bi. Maf'ulun bi aja, jangan pakai kedua lagi. Karena si maf'ulun bi pertama udah geser ke naibul fa'il. Berarti maf'ulun bi kedua geser ke maf'ulun bi pertama. Maf'ulun bi pertama enggak usah disebut maf'ulun bi pertama kalau enggak ada temannya. Ya, seandainya kita bikin jadi ada fa'il, hammalakumullahu at-taurata. Kumnya maf'ulun bi, Allahnya fa'il, at-taurata maf'ulun bi kedua. Karena dibikin jadi hummilu, Allahnya dibuang, kumnya masuk ke dalam tasrifan, hummilu. Hummilu. Nah, masuk ke bukan kum ya. Afan. Berarti hammalahumullahu taurata. Yang Allah bebankan mereka Taurat. Karena jadi majhul yang mereka dibebani Taurat. Allahnya enggak ada. At-Taurat jadi maf'ulun bi pertama atau maf'ulun bi doang. Summa atau lam yahmiluha. Fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya dengan penghilangan nun, fa'ilnya hum, haknya maf'ulun bi, kama sali jar majrur. Nah, jadi jar majrurnya sebagai khobar. Ini tasbihnya nih. Al-himari yahmilu asfara maf'ulun bi. Bisa fi'il madi jamid, fi'il madi lizzam, fi'il madi untuk memberi makna celaan. Lawan katanya nanti nikma. Ini bab sendiri nih, enggak ada di kitab-kitab nahwu awal. Bisa fi'il madi lizzammi.
lidzammi untuk mencela. I'rabnya agak aneh. Bisa fi'il madi. Masalu berarti fa'ilnya. Al-qaumi mudhafun ilaih. Allazina ini jadi mubtada muakhar. Jadi kalau ada kalimat bisa sama ni'mah itu jumlah ismiyah. Jadi di depannya tetap kita i'rab fi'il madi tapi ada mubtada yang nungguin di belakang ibaratnya. Ya, karena dia jadi khobar muqaddam. Jadi fi'il madi dan fa'ilnya jadi khobar muqaddam. Khusus untuk bisa sama ni'mah. Seburuk-buruk kaum kan bisa masalukum. Seburuk-buruk permisalan untuk kaum adalah alladzina kadzdzabu bi ayatillah. Adalah orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Sepintas adalah di sini kayak khobar kan? Seburuk-buruk permisalan kaum adalah orang-orang yang sepintas terjemahan kita kayak khobar dia. Tapi nggak mungkin nanti antum bikin bisa jadi mubtada. Karena bisa bentuknya fiil. Fiil nggak mungkin jadi mubtada. Makanya i'rabnya dibalik. Si bisa sama fa'ilnya karena dia bentuknya fiil, antum jadikan dia khobar muqaddam. Si alladzina yang tadi kayak mana khobar, kita jadiin mubtada karena dia isim. Nah, kalau mau diterjemahkan mubtada khobar SPO biasa terjemahannya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah seburuk-buruk permisalan kaum. Itu kalau mau terjemahan rapinya ya. Berarti alladzina mubtada muakhar kazzabu fi'il madi bi ayatillahi jar majrur Allahi fa'ilnya kazzabu di hum wallahu mubtada, ini bukan waw qasam ini. Kalau waw qasam wallahi la yahdi fi'il mudhari marfu al-qauma az-zalimina na'at kan al-qauma az-zalimina al. Kata penulis tadi di antara orang yang nuntut ilmu untuk perkara dunia di antara yang masuk ke dalam celaan Allah kepada Yahud, yaitu ayat masalul ladzina humilut Taurah. Permisalan orang-orang yang dibebankan kepada mereka Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian mereka enggak memikulnya. Seburuk-buruk. Kan belum sampai. Masalul ladzina humilut Taurah. Permisalan atau sifat ya, masal itu di antara mana sifat? Permisalan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, maksudnya nggak mau ngamalin, dikasih ilmu tapi nggak mau ngamalin. Kama salil himar, seperti keledai yahmilu asfaro, yang memikul buku-buku. Ya, keledai kan nggak bisa baca, cuman naruh bukunya. Kemudian kata Allah, bi sama salul qaumi, seburuk-buruk permisalan kaum alladzina kadzdzabu bi ayatillah, adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk atau memberi hidayah kaum yang zalim. Kalau antum ditanya apa niat yang benar dalam menuntut ilmu, maka semuanya kembali ke 4 perkara. Yang pertama, berniat apa? Ini susah kalau antum bilang merealisasikan, ini susah. Apa tujuan antum menuntut ilmu? Wajah Allah. Biasanya ini agak susah. Maka Syekh Shalih Utsaimin dia bagi jadi 4 yang itu nanti lebih mudah direalisasikan dan gak keluar dari wajah Allah. Gak keluar dari menginginkan wajah Allah. Yang pertama, mengangkat kebodohan diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan orang lain. Ini misalnya kayak antum ngajar, atau antum kalau ngajar mah bukan nuntut ilmu, ini nuntut ilmunya, belajarnya. Misalnya antum datang ke majelis fikih haid, ini kan nggak mungkin antum amalkan, tapi pasti untuk ngangkat kebodohan istri atau anak perempuan. Yang ketiga, menjaga ilmu dari hilangnya, dari punahnya. Ini seperti antum nuntut ilmu waris, padahal nggak ada juga yang mau wafat, cuman antum pengen belajar aja karena di kampung antum masalah waris ini nggak ada yang bisa ditanya.
Nah, ini khawatir punah, antum menuntut ilmu gara-gara itu termasuk ikhlas. Yang keempat, ini yang paling sering, antum menuntut ilmu untuk diamalkan. Kata Syekh Shalih Utsaimin, semua niat menuntut ilmu baliknya keempat ini berarti ikhlas. Karena untuk merealisasikan niatnya untuk wajah Allah susah. Jangan-jangan kalau kita ngomong wajah Allah malah khawatir tidak ikhlas. Apa tujuan antum menuntut ilmu? Wajah Allah misalnya. Malah kayak gimana gitu. Bahkan ya Imam Ahmad kan ketika ditanya Imam Ahmad, ya tapi kita nggak bisa pastiin apa niat antum menuntut ilmu, mengharapkan surga. Ini kan kalimat yang bahaya. Justru kalimat yang berpotensi untuk nggak ikhlas itu. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya apa tujuan menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, dibuat ilmu itu apa? Kalimatnya apa? Allah buat aku mencintai ilmu, lalu aku menuntutnya. Dia nggak bisa mastiin dirinya ikhlas. Dibuat aku cinta terhadap ilmu, lalu aku menuntutnya. Cuma kayak gitu dia. Nah, begitupun kalau antum mengatakan apa tujuan antum menuntut ilmu? Mengharapkan surga. Ini kalimat yang justru khawatirnya berpotensi tidak ikhlas. Makanya balikin keempat ini, lebih aman. Walaupun di hati antum pasti niatnya surga. Cuma kalau untuk diungkapkan khawatir. Jadi maka empat niatnya tadi mengangkat kebodohan diri sendiri, kebodohan orang lain. Yang ketiga, menjaga ilmu agar tidak punah. Yang keempat, menuntut ilmu untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.